Nah, ini temanya pada malam hari ini kita bahas semua jenis air yang beredar di pasaran. Kalau saya tanya ya sama Anda ya, Anda pilih sehat dulu atau pilih kaya dulu, teman-teman? Hampir 130 partisipan sudah paham ya, kalau yang paling utama, yang paling penting adalah kita sehat dulu. Nah, selama ini yang kita tahu untuk sehat itu biasanya apa? Biasanya apa? Yang disarankan oleh ahli gizi mungkin, atau ahli nutrisi mungkin, atau mungkin dokter, atau siapa gitu ya. Biasanya yang disarankan apa sih? Makan makanan yang sehat. Bener nggak? Makan makanan yang sehat, nggak boleh yang berlemak, nggak boleh yang goreng-gorengan, nggak boleh yang banyak micin, ya, karena sekarang banyak generasi micin gitu kan. Makan makanan yang sehat. Yang kedua apa? Tidur yang berkualitas. Yang ketiga apa? Olahraga yang rutin. Ya, kalau bisa tiap hari itu olahraga mungkin ya setengah jam atau 1 jam. Umumnya kan kayak begini, teman-teman ya. Tapi pernah nggak Anda disarankan untuk kalau mau sehat, Anda harus minum air yang berkhasiat gitu. Pernah nggak disuruh? Paling cuman ya konsultan kesehatan Anda paling bilangnya apa? Minum air yang cukup. Ya, berapa? 8 gelas sehari. Udah gitu aja. Ya. 8 gelas sehari atau mungkin sehari 1-2 liter gitu. Begitu aja ngomongnya, minum air. Nah, mereka itu belum tahu ya, bukan berarti mereka bodoh ya. Mereka semua pinter, tapi mereka belum tahu ternyata ada air yang bisa menjaga bahkan meningkatkan kesehatan kita. Bahkan orang yang sakit sekalipun bisa kembali sembuh, kembali sehat. Gitu, teman-teman. Nah, makanya pada hari ini saya akan bahas jenis air yang beredar di pasaran. Nah, jenis air yang mana yang paling berkhasiat untuk kesehatan kita? Karena kita konsumsi air, minum air itu setiap hari. Ya, jadi kalau kita minum airnya yang paling berkhasiat, udah pasti. Ya, kita tuh akan terus sehat, teman-teman. Ya, oke. Kenapa air penting? Kita lihat ya. 70, 75, bahkan sampai 80% tubuh kita itu terdiri dari cairan. Contoh, otak kita itu 80% cairan. Ya. Sel kita, tubuh kita itu terdiri dari 30 sampai 40 triliun sel. Nah, setiap sel 90% ya itu terdiri dari cairan. Apalagi darah kita. 80% itu terdiri dari cairan. Makanya kalau kekurangan cairan, ini belum bicara tentang air yang sehat ya, air yang sangat berkhasiat ya. Kita kekurangan cairan aja, itu darah kita bisa kental. Gitu ya, teman-teman ya. Apalagi ketika Anda minumnya airnya dikit, airnya juga sembarangan gitu. Wah, lebih parah lagi, lebih bahaya lagi ya. Itu mengganggu darah Anda. Otot kita, buat Anda yang olahraga, ya, yang nge-gym dan segala macam, 75% otot Anda itu cairan. Ya, jadi kita sepakat air itu sangat penting, bahkan lebih penting daripada makanan. Buktinya apa? Manusia itu 2 minggu nggak makan aja, itu nggak mati. Oke? Nah, tapi manusia kalau seminggu aja nggak minum, pasti modal. Ya, pasti rest in peace, teman-teman. Makanya, apa yang lebih penting daripada makanan, yaitu minuman. Ya, ini saya singkat aja. Nah, kalau kita bicara bumi ya, 71%-nya permukaan bumi itu tertutup air. Jadi ibaratnya itu 71% itu laut lah, gampangnya gitu. Ya, sisanya 29% itu daratan. Bayangkan, bumi kita 71% itu air. Tertutup air menurut United States Geological Survey Water Science School. Nah, kalau kita bicara perkembangan jenis air ya, artinya jenis-jenis air yang berada di pasaran, ini kan ada air mineral, destilasi, RO, heksagonal, oksigen, alkali, dan saya kasih warna merah itu namanya air hidrogen. Itu ntar paling terakhir aku bahas. Ya, sekarang kita bicara mengenai air mineral dulu. Kalau sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu ya, zaman dahulu itu tuh, kalau teman-teman masih ingat ya, waktu kita masih kecil ya, orang tua kita itu uh, bikin air minum itu biasanya ngambil dari sumur atau mungkin ngambil dari ledeng atau mungkin ngambilnya dari air hujan gitu ya. Nah, dari berbagai cara itu, setelah itu biasanya orang tua kita itu masak ya kan, air ditampung di panci yang gede, habis itu dimasak. Nah, ketika dimasak selesai, suhunya kembali normal, baru bisa untuk minum. Nah, sebenarnya
zaman dahulu itu belum banyak teknologi yang untuk menghasilkan air yang berkhasiat, belum ada. Maka dari itu dulu itu pas zaman itu dia timbullah atau muncul yang namanya mineral pot. Mineral pot ini udah nggak perlu repot, maksudnya udah nggak perlu pakai cara memasak gitu. Sebenarnya kalau masak itu memang virus, kuman, bakteri itu mati. Tapi logam-logam yang ada di air itu nggak akan hilang. Nah, makanya dulu tuh ada solusi namanya mineral pot. Jadi air air dari ledeng lah, air dari sumur lah, atau air dari air hujan ya, masukin ke dalam tempat ini, wadah ini, nanti dari keran ini nih keluar. Nah, di dalam pot ini itu ada beberapa jenis batu. Nah, kayak begini. Jadi air yang tidak layak minum melewati berbagai filter atau berbagai jenis batu, akhirnya waktu keluar Anda pakai keran itu pencet, itu menjadikan airnya jadi layak minum, gitu ya. Nah, ini eh, trendingnya waktu itu tuh sekitar 20 sampai 30 tahun yang lalu, teman-teman, ya. Nah, ini yang keluar itu cuman menghasilkan air mineral aja. Air mineral yang layak minum, gitu aja, teman-teman. Ya, jadi kita mendapatkan mineral ya dari alat ini, namanya mineral pot. Nah, berkembangnya zaman ada namanya air destilasi. Air destilasi itu sama seperti air RO. Hasil akhirnya kurang lebih sama. Ya, perbedaannya itu di awalnya atau cara prosesnya. Air destilasi itu seperti ini. Air destilasi itu bisa dibilang namanya air suling. Oke. Proses destilasi, sorry, proses destilasi sendiri dilakukan dengan cara mendidihkan air menjadi uap. Artinya gini, airnya itu dipanaskan sampai 110 derajat Celcius, panas dong. Nah, kalau air panas itu kan pasti ada asap. Asap itu bisa dibilang uap. Nah, uapnya itu ditampung dan dipindahkan di wadah lain. Nah, ketika kumpulan uap itu ditampung dan dipindahkan ke tempat lain, ini jadi air lagi. Uapnya, ya, kumpulan uap ini jadi air. Nah, air yang dari uap ini dibilang namanya air destilasi atau air suling, teman-teman ya. Lihat ya, hasil penguapan itulah yang dinamakan sebagai air minum destilasi. Ya, bisa dibilang namanya juga apa namanya pure water atau bisa dibilang namanya apa lagi tuh ya? Air embun lah, apalah segala macam. Nah, hasil akhirnya kalau air destilasi atau air suling, hasil akhirnya adalah airnya tidak mengandung yang namanya mineral gitu. Jadi airnya non mineral. Layak minum ini, teman-teman ya. Jadi airnya layak minum, namun tidak ada kandungan mineral. Makanya teman-teman kalau Anda minum air yang destilasi atau air RO yang tidak ada kandungan mineralnya atau kurang kandungan mineralnya, biasanya kalau Anda minum itu rasanya enteng. Ya, rasanya enteng. Dulu ya, ini biasanya dulu itu konsultan kesehatan Anda itu menyarankan biasanya untuk orang-orang yang ada masalah di ginjal sebenarnya. Nah, singkat cerita, akhirnya dibuat massal. Jadi orang-orang yang nggak ada masalah dengan ginjal itu juga minum. Ya, jadi marketnya diperluas gitu. Padahal sebenarnya untuk penyakit tertentu aja yang boleh konsumsi air destilasi sama air RO sebenarnya gitu ya. Nanti ada penjelasannya, teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah namanya RRO. RO ini kepanjangannya reverse osmosis atau osmosis terbalik atau RO adalah suatu metode penyaringan yang dapat menyaring berbagai molekul besar dan ion-ion dari suatu larutan dengan cara memberi tekanan pada larutan ketika larutan itu berada di salah satu sisi membran seleksi atau lapisan penyaring. Jadi kalau destilasi itu modelnya dipanasin, uapnya dipindahin, ya dikumpulin. Oke. Nah kalau RO dia menggunakan filter. Jadi ada air yang misalkan dicolok ya pakai air dari ledeng atau sumur gitu lah ya. Nah Anda masukkan ke dalam mesin tersebut. Nah di dalam mesinnya itu ada beberapa filter. Jadi masuk, ya nanti filter pertama, filter kedua, filter ketiga, 4, 5, selanjutnya itu ada kerannya, nah jadi airnya layak minum. Tapi tetap ya, ujung-ujungnya airnya tidak mengandung yang namanya mineral. Gitu. Jadi airnya non mineral. Meskipun layak minum, tapi tidak ada kandungan mineral. Pak, emangnya mineral itu sangat penting ya? Oh jelas, sangat penting teman-teman ya. Orang-orang zaman dahulu itu semuanya minumnya airnya mineral. Mereka kan minumnya airnya kan di sungai, airnya di gunung ya. Jadi mata air pegunungan gitu ya. Itu semuanya kandungannya mineral, teman-teman. Oke. Nah, Anda pernah dulu ya, mungkin 20 tahun yang lalu, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, Anda pernah lihat nggak ada sales gitu ya, sales yang jualan
air non mineral, dia membandingkan ya air mineral sama air non mineral. Jadi menggunakan alat seperti ini, jadi modelnya kayak disetrum. Jadi air yang mineral ya, waktu disetrum, nah ini alatnya nih, waktu disetrum dalam waktu beberapa ya kurang lebih 1 menit sampai 5 menit lah ya. Air mineral disetrum itu warnanya langsung berubah. Bisa warnanya kuning, bisa warnanya hijau, bahkan bisa warnanya tuh kayak jorok gitu ya, kayak kayak sampah gitu loh, kumpulan di dalam airnya gitu. Nah, kalau air yang non mineral waktu disetrum, dia tetap bening. Seperti ini. Pernah nggak Anda ditawarin sama sales air yang jualan air non mineral? Ya, dia pakai alat tesnya seperti ini. Ada juga yang dia pakai lampu. Jadi dimasukin ke air mineral, lampunya nyala. Ya, kalau air non mineral lampunya nggak nyala. Kayak begitu. Terus mereka klaim bahwa nih air mineral yang merek A, B, C, D, F, G gitu lah ya. Ini airnya jorok, airnya kotor, airnya nggak sehat. Wah, namanya orang awam kan kalau dikasih lihat demo-demo yang bisa berubah-berubah warna begitu kan, kayak sirkus ya, kayak atraksi, kayak magic gitu ya, kayak sulap gitu ya. Akhirnya banyak orang itu beralih biasanya dari sebelumnya minumnya air mineral, beralih menjadi minumnya air non mineral gitu. Apakah betul air non mineral itu lebih sehat daripada air mineral? Nanti kita lihat ya. Kalau saya sih ngambil datanya dari WHO aja, teman-teman ya. Nah, satu lagi nih. Nah, kita lihat kayak begini nih, teman-teman ya. Ini saya panggilin namanya Om Brewok. Waktu itu sempat viral di WA. Ya, bahkan dia ada menjelekkan salah satu merek perusahaan air minum, dan waktu itu sempat perusahaan air minum tersebut memberikan klarifikasi, BPOM juga memberikan klarifikasi. Kita lihat sama-sama deh, teman-teman ya. Sorry. Saya ulang ya. Ini saya mau biar lebih lancar. Sebentar. Mana tadi itu? Isinya ya, ini yang air punya ini ya. Diginiin nggak bakal nyala, karena apa? Karena airnya tidak mengandung besi. Tapi kalau ini di mineral, kandungan besinya sampai 1400 ya. Nah, teman-teman lihat ya. Teman-teman lihat ya. Tadi si Om Brewok ini bilang apa? Di mineral mengandung besi yang sangat tinggi. Itu sebenarnya salah, bukan besi. Ya, tapi zat besi. Nah, zat besi itu salah satu kandungan mineral, teman-teman. Oke. Oh iya Allah. Ya. Nah ini kandungannya tinggi banget, tapi kalau aqua masih nyala tapi cuma 200 cuma segini. Oh. Nah, ini mineral yang parah ya berarti. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa isinya besi semua bagaimana? Ada alat untuk mengetahui kandungan besinya. Nah ini nih, kita lihat ya. Ini AVGIS nih. Kita simpan di situ. 1 menit, kita lihat. Ini air APD yang bisa dilihat diminum, ini enggak. Gimana kita bisa sehat kalau yang diminum airnya paku direbus? Oh. Kita lihat ya. 1 menit aja kita lihat. Jangan, makanya air mineral itu banyak yang bohong. Saya semua mineral udah saya ambil semua, saya tes semua. Yang layak diminum itu cuma 4. Itu ya? Ini, Avid. termasuk boleh minum ya, Cleo. Cleo. Kalau Cleo itu kan cuman harganya mahal kan, ini 9 ribuan lah ya. Cleo, Fiji, Equil yang bisa diminum dan Avinis. Equil ya? Iya. Kalau Fiji satu botol ini 32. Ya, gitu ya teman-teman ya. Sebentar, mana sih? Kok? Oke, saya cepetin ya. Jadi si Om Brewok itu dia mengklaim bahwa air mineral yang merek A, B, C, D, F, G itu air yang nggak layak minum. Sebenarnya sih salah total ya, bahkan sampai perusahaan tersebut itu sudah klarifikasi. Nanti kita lihat, nanti saya kasih data dari WHO deh. Nah, pertanyaannya gini, pasti teman-teman kan banyak nanya ya, Pak, kenapa air mineral waktu disetrum itu warnanya bisa berubah, bahkan berubahnya kayak lumut gitu loh, teman-teman. Nah, jawabannya begini, teman-teman. Kalau air mineral disetrum pakai tekanan tertentu gitu ya, atau tegangan listrik tertentu, itu pasti akan berubah warnanya. Kenapa? Karena mineral di dalam air itu dia bereaksi.
Jadi bukan jorok, bukan kotor, bukan airnya berlumut, bukan tidak layak minum. Enggak, teman-teman. Itu bereaksi karena setruman dari alat tersebut. Nah, kalau air yang non-mineral, mau disetrum mau berapa lama, dia nggak akan bereaksi. Kenapa? Karena airnya tidak ada kandungan apapun. Makanya air yang non-mineral bisa dibilang namanya air kosong. Air dan tanda kutip kosong ya. Nah, tapi kalau air mineral, udah pasti air mengandung mineral. Nah, bagus mana, Pak? Air non-mineral atau air mineral? Menurut saya bagusan air mineral. Kenapa? Karena dari zaman dahulu, zaman kakek nenek moyang kita, itu belum ada tuh zamannya air non-mineral. Semuanya mereka minumnya air alami, yaitu air dari alam, dari gunung, dari sungai, yaitu air mineral, teman-teman. Gitu ya. Jadi hati-hati sama sales-sales air nih, ya yang bikin sesat. Kita lanjut lagi ya. Nih, kita lihat ya, ini dari berita nih, liputan 6. Kandungan mineral dalam air menyebabkan air mineral dapat memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik, bla 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 ya. Badan POM tidak akan memberikan izin edar, bla bla bla. Nah, ini banyak nih teman-teman ya. Intinya ini klarifikasi ya. Jadi bukan karena banyak besi, tapi zat besi. Justru fungsi zat besi itu sangat penting. Buat apa? Lihat nih ya. Fungsi zat besi utamanya membantu membawa oksigen dalam hemoglobin sel darah merah ke seluruh tubuh. Berkat bantuan zat besi, sel dalam tubuh bisa menghasilkan energi. Fungsi zat besi lainnya yakni membantu tubuh menghilangkan karbon dioksida. Saat kadar zat besi di dalam tubuh terlalu rendah, produksi sel darah merah jadi terhambat. Dampaknya, tubuh kekurangan oksigen. Ya, jadi Anda selain dapat mineral dari makanan, Anda juga perlu dapat mineral dari minuman. Ya. Nah, mesin hidrogen fonten ini nggak mengurangi kandungan mineral yang Anda masukkan airnya ke dalam fonten. Enggak. Justru dia menghasilkan atau menambah hidrogen di dalam air tersebut. Gitu. Jadi kita penting banget butuh yang namanya mineral, teman-teman ya. Pak, tapi kan kalau saya minum air non mineral udah lama, Pak. Saya dapat mineralnya dari makanan. Iya, tapi Anda pernah ngukur nggak atau pernah ngecek nggak makanan yang Anda konsumsi mineralnya berapa banyak? Nggak tahu kan. Justru sebenarnya mineral itu paling paling sering kita dapatkan atau rutin kita dapatkan itu dari air, teman-teman. Apalagi Anda makannya jeroan, berlemak segala macam, mau dapat mineral berapa banyak untuk masuk dalam tubuh Anda. Nah, ini dari WHO, teman-teman. Kita lihat ya. Ini halamannya banyak sekali, tapi intinya saya kasih judulnya aja. Bahaya kesehatan jika Anda, atau bahaya kesehatan berasal dari air yang non-mineral atau air yang demineral. Demineral itu air yang kurang mineral, teman-teman ya. Intinya gini lah, secara jangka panjang ketika Anda minum air yang kurang mineral atau non-mineral, itu efeknya kemana? Ke tulang Anda, akan menjadi resiko osteoporosisnya lebih meningkat. Dan Anda ada resiko apa? Jantung Anda, ya resiko kesehatan jantungnya jadi lebih tinggi, teman-teman. Bahaya. Jadi banyak tuh ngerembetnya kemana-mana. Makanya saranku adalah minumlah air mineral. Ya terserahlah mau merek apa aja. Oke, kita lihat lagi ya. Tadi kan udah mineral pot, air destilasi, RO. Selanjutnya kita heksagonal. Kita lihat ya, heksagonal. Ini sih udah lewat ya, udah lama, udah sekitar ya mungkin 15 tahun yang lalu gitu ya. Nah, waktu 15 tahun yang lalu itu kan banyak banget ya, bilang hexagonal water, ini molekulnya lebih kecil, jadi penyerapan ke dalam tubuh itu lebih maksimal, bla bla bla. Nah, kalau menurut Wikipedia ya, guys, teman-teman ya, menurut Wikipedia, hexagonal water itu bisa dibilang apa? Namanya marketing scam. Jadi penipuan secara marketing. Ya, jadi dia menipu itu lewat jualan air, gitu. Hexagonal water. Sebenarnya sekarang ya mungkin dalam beberapa tahun belakangan ini ya, maksudnya beberapa tahun lalu gitu ya, ada satu alat ya bulat kaca yang dia klaim kalau dimasukkan ke dalam air, didiemin dalam waktu beberapa jam gitu ya, nanti molekul airnya itu jadi heksagonal. Kan bilangnya begitu ya. Nah, sebenarnya kalau Anda mau membuat air Anda menjadi heksagonal, Anda nggak perlu beli alat seperti itu, mahal-mahal, ya sekian juta, nggak perlu. Anda tinggal masukin aja air minum Anda ke dalam kulkas yang bagian atas. Maksudnya bagian freezer yang bisa bikin jadi es batu. Nah, sebenarnya ketika air yang cair menjadi padat atau menjadi es batu gitu ya, itu bentuk molekulnya otomatis dia jadi heksagonal kok, teman-teman. Ya. Nah, ini saya bacain ya, teman-teman ya. Ini saya dapat dari link Quora namanya. Saya bacain ya. Kalau ada yang berkata bahwa air botol itu punya struktur heksagonal, heksagonal seperti apa yang dimaksudkan, bagaimana bisa bergerak kalau struktur heksagonal, ini yang saya bilang nggak logis.
Jadi struktur heksagonal baru bisa dicapai kalau molekulnya sulit bergerak dan kaku. Jadi sulit bergerak dan kaku itu artinya airnya jadi padat, teman-teman. Itulah air di fasa padat. Artinya wujud nyata dari air heksagonal itu adalah padatan es batu. Gitu ya. Makanya tuh salah satu produk LWG namanya RC, modelnya bulat juga. Kita nggak pernah tuh kita demo atau kita nggak pernah klaim bahwa ketika ini alat RC produk kita tuh cemplungin ke dalam air, atau airnya jadi heksagonal. Kita nggak pernah klaim seperti itu. Ya itu bisa dibilang namanya overclaim. Nah produk kita yang namanya RC itu kita selalu edukasi kalau RC atau penan RC itu mengandung ion negatif yang sangat bagus buat tubuh kita. Kita nggak pernah tuh pengen celup-celup gitu loh. Emangnya baju gitu kan, cucian baju gitu ya. Kita nggak, kita tempel aja udah beres. Ya nggak perlu ada yang perusahaan lain dia pakai senter lah, harus beli senternya, terus apalagi sih dicemplungin ke air atau cemplungin ke botol, katanya airnya jadi heksagonal, itu bohong. Ya menurut Wikipedia itu marketing scam. Ya apalagi dari yang Quora ini ya. Kita lihat lagi ya. Semua es batu yang bening di kulkas itu kristalnya heksagonal, guys. Oke. Memang sih keren sih ya nama heksagonal tuh kayaknya wah sains banget gitu ya. Nah, janganlah saya khawatir mengecewakan banyak pembaca. Saya tahu arah dari pertanyaan ini adalah air minum heksagonal yang dikemasan. Air minum heksagonal yang populer di kalangan emak-emak di Indonesia sebab mereka ingin memberikan nutrisi terbaik untuk keluarga dengan promosi berupa berbagai manfaat air heksagonal. Harga yang mahal pun rela dikesampingkan. Nah, kita lihat ya. Lanjut. Sudah ada saintis yang menjelaskan, bahkan ada uji lab-nya, sama sekali tidak ada bedanya dengan air biasa. Sama persis. Jadi, udah ada penelitiannya, guys. Udah ada uji lab-nya. Air yang molekulnya biasa, sama yang katanya molekulnya heksagonal, yang bentuk padat, sama aja sebenarnya. Ya, atau air yang diklaimnya bahwa ini adalah air heksagonal, itu waktu dicek ke lab, itu sama aja, sama kayak air biasa sebenarnya. Cuma namanya, oh ini heksagonal gitu loh, nama baru ya. Kita lihat lagi. Jangan tertipu jika mereka menyebutkan nama penulis terkenal, Dr. Masaru Emoto. Nah ini sering banget kalau orang yang jualan air heksagonal atau alat yang menghasilkan air jadi heksagonal, selalu bawa namanya Dr. Masaru Emoto. Dia ini seorang penulis buku The True Power of Water, tetapi bukunya adalah fiktif, tidak ilmiah atau fabricate fact. Latar belakang dari Masaru Emoto, ia memperoleh gelar doktoralnya dalam bidang pengobatan alternatif, bukan dari bidang sains. Dia nggak pernah mempublikasikan jurnal ilmiah mengenai air dimanapun. Semua bukti-bukti yang disajikan di dalam buku The True Power of Water terbukti palsu dan tidak dapat diuji ulang oleh saintis di seluruh dunia. Nah ini kata ini ya, Quora ya. Kalau di kalangan peneliti air di Jepang, namanya nggak ada. Nyaris nggak berbekas karena seluruhnya nonsens. Jadi jelas ya, air heksagonal itu adalah es batu yang kalian punya di kulkas. Tidak ada bedanya dengan air biasa ketika telah meleleh. Sama persis. Tidak lebih sehat, tidak juga lebih baik. Oke. Nah ini orangnya, Dr. Masaru Emoto. Ya. Bla 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 bla. Oke. Nah ini dari Wikipedia ya saya ambil ya. Emoto juga menemukan bahwa partikel kristal air terlihat menjadi indah dan mengagumkan apabila mendapat reaksi positif di sekitarnya. Misalnya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Namun partikel kristal air terlihat menjadi buruk dan tidak sedap dipandang mata apabila mendapat efek. Kita lihat lagi ya. Nah, kita lihat lagi ya sebentar. Saya singkat aja ya teman-teman ya. Emoto juga menemukan bahwa partikel kristal air terlihat menjadi indah dan mengagumkan bla 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 bla. Oke. Emoto juga menyimpulkan bahwa partikel air dapat dipengaruhi oleh suara musik, doa-doa, dan kata-kata yang ditulis dan dicelupkan ke dalam air tersebut. Sampai sekarang, Emoto dan karyanya masih dianggap kontroversi. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi ya. Ernest Brown dari Thun, Swiss, telah mencoba dalam lab-nya metode pembuatan foto kristal seperti yang diungkapkan oleh Emoto. Sayangnya, hasil tersebut tidak dapat direproduksi kembali, walaupun dalam kondisi percobaan yang sama. Jadi nggak bisa diuji lagi sama peneliti-peneliti yang lain, teman-teman. Nah, ini orang-orang yang biasanya jualan air heksagonal selalu bawa ini orang. Ya, tapi ini orang juga dianggap kontroversi, teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman paham ya, air heksagonal menurut Wikipedia bisa dibilang apa namanya? Marketing scam. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita bahas mengenai air oksigen. Ini saya hari ini bahas detail ya, jadi teman-teman harus betul-betul simak ya. Kalau menurut Aqua ya, ini dari website Aqua, air oksigen adalah
air mineral yang telah melewati proses pengolahan air dari sumber alam dan ditambahkan oksigen. Jadi bedanya sama air biasa ya, air oksigen adalah air yang ditambahkan oksigen. Makanya teman-teman kalau Anda minum air oksigen, Anda buka tutup botolnya pasti bunyi apa? Pes, gitu ya. Makanya Anda harus buru-buru minum tuh, gitu ya. Nah, ini menurut Aqua ya. Pada dasarnya, oksigen merupakan komponen penting yang dibutuhkan tubuh yang bisa didapat dari udara. Setelah masuk lewat sistem pernafasan, selanjutnya oksigen akan disebarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Oksigen yang dihirup dari udara sekitar sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan oksigen seluruh tubuh. Nah, ini menurut Aqua. Tapi ada penelitian, teman-teman. Ya, ketika kita olahraga, itu akan lebih cepat pulih, ya, kembali staminanya ketika kita semua minum air oksigen daripada minum air biasa. Ini kita belum bahas mengenai air hidrogen ya. Ini baru kita compare air oksigen sama air yang biasa aja. Maksudnya air yang nggak ditambahkan oksigennya gitu teman-teman. Nah sebenarnya kalau menurut dari Halodoc kita lihat ya, tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap tubuh. Oke. Karena ya sebenarnya minum air biasa sama minum air yang ada oksigen sama aja. Ini menurut Halodoc ya. Toh kita kalau mau butuh oksigen ya kita tinggal hirup aja udara di sekitar kita, gitu ya. Hingga saat ini memang belum ada bukti klinis yang menyebutkan secara khusus tentang perbedaan bermakna antara air minum biasa dengan air yang mengandung oksigen, bla bla. Saya singkat yang terakhir deh, sebentar ya. Nah, ini ya. Mana nih? Oke. Kita lihat ya. Nah ini saya baca lagi ya. Untuk mengungkap manfaat yang terkandung dalam air beroksigen, sebuah penelitian dilakukan di Jerman. Ini penelitian di Jerman, teman-teman. Dalam penelitian tersebut, responden dibagi menjadi 2 kelompok. Ada 2 kelompok. Kelompok pertama diberikan air oksigen, sedangkan kelompok kedua diberikan air putih biasa tanpa oksigen. Setelah 28 hari, hampir sebulan, peneliti melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk menilai apakah ada peningkatan daya tahan tubuh dan fungsi hati pada orang-orang yang mengkonsumsi air oksigen. Kita lihat hasilnya. Hasilnya, para peneliti ternyata tidak menemukan perbedaan peningkatan yang signifikan pada kedua kelompok tersebut. Untuk memperkuat hasil temuan, penelitian lain juga dilakukan di Amerika. Jadi, pertama Jerman, yang kedua di Amerika. Kali ini, para peneliti menggunakan 2 kelompok atlet. Ingat ya, teman-teman ya, penelitian yang pertama di Jerman itu nggak ada hasil yang signifikan, nggak ada perbedaannya, biasa aja, ya air biasa sama air oksigen. Nah, yang kedua di Amerika kita lihat ya, ini atlet lari ya. Kelompok pertama diberikan air oksigen dan kelompok satunya diberikan air putih biasa. Ini atlet lari, ya, air oksigen sama air biasa. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah setelah para atlet menyelesaikan latihan dengan berlari sejauh 5 km, peneliti melakukan pengkajian terhadap performa dan kandungan asam laktat dalam darah. Hasilnya, kelompok yang mendapatkan air oksigen memiliki waktu pemulihannya lebih cepat dibandingkan dengan atlet yang minum air biasa. Namun, para peneliti tidak dapat menemukan perbedaan performa yang signifikan pada kedua kelompok tersebut. Jadi, untuk pemulihan, misalkan dia habis lari 5 kilo kan ngos-ngosan. Nah, pemulihannya lebih cepat ya, dibandingkan dia minum air biasa. Tapi untuk kemampuan atau kecepatan larinya mah sama aja minum air biasa dibandingkan air biasa. Jadi untuk pemulihan aja ya teman-teman ya. Jadi kalau ada sales air oksigen bilang minum air oksigen bagus nih buat diabetes, bagus ini buat kolesterol, bikin normal kolesterol, bagus nih buat hipertensi, jadi bikin tekanan darah normal, bagus ini buat kanker. Nggak ada penelitiannya teman-teman ya. Hanya untuk yang olahraga pemulihannya lebih cepat. Itu aja, that's it. Ya, nggak ada bisa untuk penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, nggak ada sama sekali, teman-teman. Teman-teman paham, teman-teman? Kalau paham, oke, coba dong chat dong, teman-teman ya. Ini udah hampir 200 partisipan nih. Tadi kan saya udah bahas tuh mineral pot, air destilasi, RO, heksagonal, sampai oksigen. Udah paham, teman-teman? Kalau paham, coba silakan chat. Oke. Kalau ada 30 yang chat, saya lanjut lagi. Kalau enggak, saya nggak lanjut. Saya tungguin aja. Ya. Oke, baru 20. Ayo lanjut. Baru 22. Ya, apa lagi teman-teman? Oke. Yes. Oke, 30 partisipan ya. Thank you teman-teman, berarti Anda nyimak ya. Jadi saya bahas mineral pot, air destilasi, RO, heksagonal, oksigen. Itu udah berapa tuh? Udah 5 jenis air yang beredar di pasaran. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai air alkali dan hidrogen. Kita lihat ya. Yuk kita belajar lagi teman-teman. Nah, air alkali itu apa? Air alkali itu adalah air yang punya pH-nya
itu di atas normal, atau bisa dibilang namanya alkali, atau bisa dibilang namanya basah. Basah ya, tanpa H, bukan basah. Ya, kalau basah ya semua air kalau kena apapun ya basah. Tapi ini basah. Jadi semua jenis air itu pasti punya sifat pH. Ya, bisa asam, bisa netral atau alkali, itu pasti. Itu pasti ada. Ya, misalkan Anda ngukur nih air di akuarium, cek pH-nya berapa, pasti ada. Anda ngukur air di kolam renang gitu loh, pasti ada. Anda ngukur air di gunung, air di sungai, air di botol kemasan ya, air misalkan merek A, B, C, D, itu pasti ada salah satu dari 3 sifat pH ini ya, bisa asam, bisa bisa netral atau normal atau alkali gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah untuk manusia pH yang ideal untuk dikonsumsi sama manusia itu pH yang berapa kisarannya? Gitu kan pertanyaannya kan. Karena sekitar 5 sampai 10 tahun yang lalu, itu kan banyak banget ya sales air alkali yang mengatakan kalau pH-nya, pH air makin tinggi itu makin bagus, makin tinggi itu makin sehat. Ya itu bullshit, teman-teman ya, itu bohong. Ya, justru air yang pH-nya makin tinggi itu malah nggak boleh diminum, itu udah jadi racun sebenarnya. Dan nggak semua orang cocok, teman-teman ya. Kita lihat lagi ya sebentar. Mana nih? Nah, oke. Air alkali, ini menurut Halodoc ya, air alkali itu mengandung kadar pH yang lebih tinggi dari air minum biasa. Meski resikonya kecil, minum air alkali disebut bisa meningkatkan resiko penyakit alkalosis menyerang. Jenis penyakit ini rentan menyerang orang yang mengidap penyakit ginjal atau paru-paru berat. Alkalosis menyebabkan berkurangnya kadar kalsium dalam tubuh sehingga menimbulkan kerusakan pada tulang. Penyakit ini terjadi saat darah dalam tubuh mengandung terlalu banyak basa atau alkali. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan penyakit ini menyerang, mulai dari kadar asam atau karbon dioksida dalam tubuh berkurang, serta terdapat penurunan kadar elektrolit, klorida, dan kalium dalam tubuh. Kadar asam dan basa dalam darah ditetapkan melalui pemeriksaan dalam dalam skala pH. Nah, teman-teman jadi gini ya, kalau ada yang bilang minum air yang pH-nya makin alkali makin bagus itu bohong ya. Itu dia pasti hanya untuk kepentingannya dia mau dapat bonus atau mau dapat duit aja. Ya sebenarnya itu enggak ya. Nah, air air minum yang beredar di pasaran itu rata-rata tuh ada yang pH-nya 6, ada yang pH-nya 7, ada yang pH-nya 8, sekian, ada juga yang pH-nya 9, sekian. Ya contoh kayak Aqua. Aqua itu pH airnya 6. Le Minerale itu pH airnya itu 7, sekian. Pristine itu 8, sekian. Apalagi itu Total 8 itu 8, sekian. Apalagi itu ada E plus itu 8, sekian. Jadi sekarang ini memang banyak air-air yang sifat pH-nya tuh alkali itu banyak. Ya, kita lihat lagi. Nah, kalau saya sih ngambil datanya dari WHO ya, teman-teman ya. Kalau menurut WHO, kita boleh minum air yang pH-nya di kisaran 6,5 sampai 9,5 gitu ya. Sekali lagi, 6,5 sampai 9,5. Nah, saranku ini kan kisarannya ya menurut dari WHO ya. Saranku adalah tengah-tengah aja, 7, sekian. Ya, 7 sampai 8 lah, teman-teman ya. Nah, kalau Anda minum air yang pH-nya terlalu tinggi, kita lihat ya, efek terhadap manusia. Paparan nilai pH ekstrim menyebabkan iritasi pada mata, kulit, dan membran mukosa, lapisan kulit dalam. Iritasi mata dan eksaserbasi gangguan kulit telah dikaitkan dengan nilai pH lebih besar dari 11. Selain itu, larutan pH 10 sampai 12,5 telah dilaporkan menyebabkan serat rambut membengkak pada individu yang sensitif, iritasi gastro, berhubungan dengan lambung dan usus juga dapat terjadi. Jadi teman-teman, orang Indonesia itu kan mayoritas banyak yang ada masalah lambung dan usus gitu loh ya, GERD, asam lambung, MAS segala macam. Nah, sebenarnya buat Anda yang ada masalah di bagian lambung itu, kalau Anda minum air yang pH-nya alkali, justru itu sangat berisiko, teman-teman. Nah, ini dari WHO ya, bukan kata saya ya. Sebaliknya juga sama, ya. Kalau Anda minum air yang pH-nya rendah juga sama ya. Paparan nilai pH rendah juga dapat menghasilkan efek yang sama. Di bawah pH 4, kemerahan dan iritasi mata telah dilaporkan. Tingkat keparahannya meningkat dengan penurunan pH. Di bawah pH 2,5, kerusakan bla 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 bla, gitulah teman-teman ya. Ini data dari WHO. Gitu ya.
Nah, kita lihat ini merek yang dijual di pasaran, mereknya Perfect. Ini kan kalau Anda lihat ya, ada miringin tuh ada tulisan namanya, tulisan angkanya pH-nya 9,5. Saya sampai miring juga gitu ya. pH-nya 9,5. Nah, kalau Anda buka stikernya atau Anda lihat di belakang stikernya, tuh ada tulisan teman-teman ya. Peringatan, minuman dengan pH tinggi, hati-hati bagi penderita penurunan fungsi ginjal dan gangguan lambung ya. Sekali lagi, kalau ada sales air alkali yang bilang pH makin tinggi, ya itu makin bagus, pH makin tinggi itu makin sehat, itu bohong teman-teman ya. Nih lihat, ini kan peringatan ini kan jelas ya. Minuman dengan pH tinggi hati-hati bagi penderita fungsi ginjal dan gangguan lambung, teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara air alkali, memang ada dokter yang pro, ada juga dokter yang kontra, ya. Kencang banget lah. Jadi ada yang pro, ada yang kontra, gitu ya. Nah, kita nggak bermain di situ. Ya, kita nggak main di alkalinya, kita main yang paling aman dan paling terbukti dan paling berkhasiat, ya, yaitu namanya air hidrogen. Oke, teman-teman? Oke. Perbedaan air hidrogen dibandingkan jenis air yang lain. Yang pertama, satu-satunya jenis air di dunia yang mengandung antioksidan. Jadi kalau Anda tanya, Pak, alkali ada antioksidannya? Jawabannya nggak ada. Oksigen? Nggak ada. Heksagonal? Apalagi. Mineral? Ya, apalagi gitu ya. Jadi satu-satunya jenis air di dunia yang pertama mengandung antioksidan, yang kedua anti-inflamasi, artinya anti peradangan, yang ketiga anti apoptosis, yang keempat anti aging, anti kanker, anti diabetes, dan anti-anti yang lain. Nah, itu kelebihannya air hidrogen dibandingkan jenis air yang lain, teman-teman. Ya. Dan yang kedua, molekulnya dia paling kecil, bisa dibilang unsurnya paling ringan se-alam semesta. Jadi dibandingkan dengan jenis air yang lain, apalagi kayak model molekulnya heksagonal, itu udahlah. Molekul hidrogen itu jauh lebih kecil. Ya, paling kecil dan paling ringan se-alam semesta bahkan, bukan dibandingkan dengan jenis air yang lain. Yang ketiga, dia air hidrogen itu memiliki 1.600 penelitian. Ya, jadi yang saya ngomong ini didukung oleh 1.600 penelitian, jurnal ilmiah, teman-teman. Ya, makanya bisa dibilang air hidrogen itu terbukti bermanfaat, mencegah sekaligus memulihkan 170 jenis penyakit. Jadi kalau Anda tanya ya, Pak, jenis air yang mana, Pak, yang bisa untuk mencegah penyakit dan bisa untuk menyehatkan, Pak? Udah pasti jawabannya adalah air hidrogen. Ya, jenis air yang lain tuh udah nggak ada lawan, teman-teman. Oke, kita lihat ya. Pemberian hidrogen secara inhalasi atau minum air hidrogen. Nah, kalau teman-teman ya, kalau 10 tahun yang lalu, ya, kita dapat hidrogen itu masih dalam bentuknya botol, di dalamnya ada batu-batuan. Ya, itu didiemin, jadi air biasa, air mineral masukin ke dalam botol, di dalam botolnya itu ada beberapa batu. Nah, batu inilah yang akan menghasilkan hidrogen, ya. Nah, itu harus ditunggu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam, sampai 60 menit. Nunggu tuh. Dan batu tersebut itu nanti kurang lebih sekitar 3 bulan, dia itu harus di-refill. Batunya udah harus diganti, ganti baru. Jadi per 3 bulan ganti baru, ganti baru, ganti baru. Ya, itu 10 sampai 15 tahun lalu. Ini kalau kita bicara teknologi ya, hidrogen dari zaman ke zaman. Kalau dulu tuh modelnya batu-batuan. Jadi ada botol, tumbler, atau jar, ya, yang kayak teko, dalamnya ada batu-batuan. Masukin air, diamin setengah jam sampai 1 jam, baru dapat hidrogennya. Namun, meskipun dapat hidrogennya, kadar hidrogennya kecil, paling cuma 200 atau 300 ppb. Ya, lebih baik lah ya, daripada jenis air yang lain. Ya, itu bersama batu tuh. Nah, selanjutnya, setelah batu, berinovasi mesin hidrogen, tapi yang teknologinya masih yang non-PEM. Jadi harus masukin air mineral ke dalam botol tersebut, diproses, maka menghasilkan hidrogen. Nah, itu kurang lebih kadar hidrogennya 600 sampai 700 ppb. Nah, sekarang yang tercanggih, yang terbaru, itu yang teknologinya PEM, yaitu Proton Exchange Membrane, ya kayak fonten inilah. Ini nanti terakhir aku jelaskan ya, teman-teman. Nah, ini jenis air apapun, masukin ke dalam hidrogen fonten, proses kadar hidrogennya bisa mencapai 2 kali lipat daripada yang sebelumnya tuh, yang non-PEM, bisa sampai 1.500 ppb. Kemarin saya tes sendiri,
saya videoin itu bisa sampai 1.600 malah, gitu ya, pakai air merek air mineral ya, mereknya Le Mineral yang 7, sekian pH-nya. Nah, kalau kalau mesin hidrogen yang PM ini selain bisa buat minum, bisa juga untuk inhalasi. Jadi ketika Anda hirup, Anda dapat hidrogen, gitu ya. Nah, ini teknologi yang terbaru, yang paling canggih di dunia, teman-teman, namanya hydrogen fountain. Oke, kita lanjut ya. Pemberian hidrogen secara inhalasi atau minum air hidrogen berpotensi sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan antiapoptosis dalam sel, jaringan, hingga organ tubuh, serta dijadikan agen terapeutik terhadap berbagai penyakit. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, ini dari jurnal Medical Gas Research 2014. Nah, kalau air itu kan unsur kimianya kan H2O, ya. Diproses pakai teknologi elektrolisis, PEM. Nah, akhirnya O-nya udah nggak ada. Jadi H strip H. Makanya H-nya H2. H strip H. Berarti H-nya ini atau hidrogen ini dalam wujud bebas atau hidrogen aktif. Ya, jadi dia nggak ada unsur kimia yang lain. Nggak ada O-nya, ya. Jadi H plus H. Makanya bisa dibilang namanya H2, gitu ya. Molekul hidrogen adalah unsur molekul yang terkecil dan paling ringan yang memiliki efek terapeutik, antiinflamasi dan antiapoptosis serta meningkatkan antioksidan dalam tubuh. Ya, nanti saya kasih penelitian-penelitian ya, teman-teman. Menurut data dari WHO ya, pada tahun 2015 penduduk yang paling berumur panjang dan sehat itu adalah Jepang, nomor 1. Itu data dari WHO tahun 2015. Gitu ya. Nah, salah satunya yang membuat mereka berumur panjang dan sehat, salah satunya adalah mereka itu sejak tahun 1966 itu udah tahu yang namanya air hidrogen dan mereka konsumsi. Bahkan mereka di sana tuh ada tradisi ya namanya Shinoru, yaitu minum dan mandinya air hidrogen, guys. 1966 orang Jepang itu udah tahu yang namanya air hidrogen. Di Indonesia gimana nih? Ya, ditawarin air hidrogen, apaan tuh? Ya. Ya. Korea itu 1978. Ya udah tahu yang namanya air hidrogen. Ya makanya Korea dan Jepang ya kurang lebih sama ya, mereka sehat-sehat dan berumur panjang. Oke. Ya salah satu faktornya adalah airnya yang mereka konsumsi itu sehat, guys, gitu ya. Makanya kalau Anda mau sehat dan berumur panjang, ya salah satu faktor adalah Anda harus konsumsi air hidrogen setiap hari yang rutin. Oke, siapa yang mau sehat dan berumur panjang? Coba chat, teman-teman. Yuk, silakan. Yuk. Udah 54. Oke, siapa yang mau sehat dan berumur panjang? Ya, memang sih Pak, memang sih teman-teman ya, kalau bicara umur itu kan di tangan Tuhan ya. Tapi kan kalau bisa kita panjang umur terus sehat, ya alhamdulillah puji Tuhan gitu loh. Ya daripada umurnya panjang tapi nggak sehat, menderita kan, bener nggak? Sama Tuhan dikasih loh panjang umur. Tapi Anda nggak jaga kesehatan Anda, akhirnya apa? Diranjang bertahun-tahun gitu, di rumah sakit bertahun-tahun. Aduh, jangan sampai ya, amit-amit, kita juga nggak mau, teman-teman. Kita maunya sehat dan panjang umur. Nah, salah satunya Anda harus ganti air minum Anda ke air hidrogen. Harus, teman-teman. Ya, kalau Anda mau menjalani hidup ini dengan bahagia gitu loh. Salah satunya ya untuk bahagia ya Anda harus sehat. Mana ada orang sakit bahagia gitu, nggak ada. Wih, gua sakit, gua happy, nggak ada, guys. Itu orang gila namanya. Ya, semua orang itu kalau mau bahagia, ya pertama itu harus sehat dulu. Ya, oke teman-teman, good. Ya, thank you ya teman-teman sudah merespon. Oke, berarti Anda nyimak nih ya. Nah, air hidrogen salah satu kelebihannya adalah dia mengandung antioksidan. Ya, nah antioksidan ini seberapa penting? Menurut Dr. Lester Packer ya, ini peneliti antioksidan terkemuka, dia juga punya buku namanya Antioksidan Miracle, gitu ya. Nah, dia bilang apa? Para ilmuwan saat ini yakin bahwa radikal bebas berperan pada hampir semua jenis penyakit, dari bagian otak, jantung, ginjal, kulit, multi organ persediaan dan semuanya. Makanya nggak heran ya, ketika mereka minum fonten, ada yang masalah saraf kejepit bisa kebantu. Ya, jadi kualitas hidupnya jadi lebih baik. Ada yang masalah kolesterolnya jadi normal. Ada yang hipertensinya normal. Ada yang apa gitu? Gula darah, diabetes, gula darahnya normal. Ada yang suka migrain, vertigo, ya. Akhirnya udah lama, bahkan dia udah lupa yang namanya vertigo. Sejak kapan ya gue vertigo? Kayaknya gue udah nggak pernah lagi. Mereka tuh biasanya kalau udah vertigo, migrain,
itu tuh minum obat sakit kepala itu berapa banyak macam gitu loh. Bahkan ada yang beli sampai kayak yang harus dari luar negeri baru manjur gitu loh. Akhirnya apa? Obat-obat yang mereka konsumsi setelah mereka beli hydrogen fountain itu udah pada expired semua. Akhirnya dibuang. Nah, jadi air hidrogen ini teman-teman ya, ini sifatnya holistik. Ketika Anda minum air hidrogen, itu dia menyeluruh ya, holistik itu menyeluruh. Dia akan beresin bagian-bagian di tubuh Anda atau organ Anda itu yang ada masalahnya. Yang tidak balance, yang tidak sehat dia akan beresin untuk membuat jadi sehat. Makanya jangan kaget teman-teman ketika Anda konsumsi ya air hidrogen dari fountain sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun ya, Anda itu nggak akan ada yang namanya koleksi penyakit itu nggak ada. Ya, jadi ini satu alat ya bisa untuk banyak penyakit teman-teman ya. Daripada Anda satu penyakit Anda harus konsumsi dengan banyak obat. Ih, menyeramkan teman-teman ya. Jangan ya. Ngapain Anda keluarin duit banyak buat beli banyak obat? Ya kenapa Anda nggak ganti ini aja? Oke. Kita lanjut lagi. Kita lanjut. Nah, ini ya. Manfaat air hidrogen sebagai antioksidan terbaik untuk bantu tingkatkan kesehatan tubuh. Antioksidan adalah sifat berbagai senyawa yang dapat melawan radikal bebas yang membantu melindungi tubuh dari penyakit. Jadi gini teman-teman ya. Di sekitar kita itu banyak yang namanya radikal bebas. Lawannya radikal bebas itu namanya antioksidan. Nah, radikal bebas kita tuh bisa kena tuh gara-gara ini nih. Lihat ya. Sinar matahari. Bisa juga gara-gara inflamasi, mungkin kita stres, mungkin kita makannya sembarangan, atau minumnya sembarangan, atau segala macam. Bisa jadi dari polusi udara, bisa jadi dari radiasi, tiap hari pegang gadget. Itu kena radiasi, kena namanya radikal bebas masuk dalam tubuh kita. Belum Anda ngerokok dan segala macam. Jadi itu yang akan membuat sel Anda, di dalam sel itu ada DNA, itu rusak. Gitu teman-teman. Oke. Nah, radikal bebas, gampangnya gini ya teman-teman. Anda ambil apel, Anda potong, terbelah, Anda taruh di atas meja. Anda diamkan. Lama-lama itu warna apel jadi apa? Kuning, coklat, hitam, busuk gitu loh. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada radikal bebas di sekitar apel, akhirnya masuk ke dalam tubuh apel, akhirnya apelnya jadi rusak. Teroksidasi namanya. Oke. Nah, sekarang Anda ambil apel kedua. Oke. Anda potong, Anda taruh di atas meja. Sebelum Anda diamkan, Anda semprot dulu ya, atau Anda ya ciprat-ciprat lah pakai air hidrogen dari fountain. Terus Anda diamkan, waktunya sama. Hasilnya apa? Hasilnya apelnya tetap fresh, guys. Kenapa bisa begitu? Meskipun ada radikal bebas dan dia mau masuk, sudah ada security-nya, sudah ada penangkalnya, yaitu antioksidan. Jadi lawannya radikal bebas adalah antioksidan, teman-teman. Kita hirup aja ya. Bernafas aja ya, tarik nafas, keluar, itu radikal bebas masuk. Kurang lebih sekitar 2%. Jadi setiap kita hirup oksigen, itu di dalam oksigen itu ada namanya radikal bebas. Bayangkan. Makanya orang kalau tidak memenuhi antioksidan di dalam tubuhnya, lama-lama tubuhnya dia itu akan sering terkena radikal bebas. Nah, kalau terlalu banyak namanya radikal bebas, terjadi apa? Stres oksidatif. Nah, seperti ini. Tuh, sel kita sering diserang yang namanya radikal bebas, lama-lama lama-lama stres oksidatif. Nah, ini kalau udah begini, ini Anda sangat rentan kena penyakit, teman-teman ya. Oke. Nah, ini saya lanjutin, saya cepetin aja. Oke. Nah, kita lihat lagi ya. Ini ada sorry. Ini saya kasih lihat ya cara kerjanya, hidrogen pada tubuh manusia. Air dan inhalasi hidrogen yang diminum masuk ke dalam tubuh dan pencernaan serta akan menyerap sampai ke sel-sel tubuh. Jadi dia masuk sampai ke sel. Kenapa? Karena dia molekulnya sangat kecil. Ya, dia masuk sampai ke sel-sel tubuh karena molekul hidrogen amat sangat ringan. Oke, itu ya. Nah, itu kalau Anda minum. Kalau cara inhalasi itu masuk langsung ke rongga paru-paru sampai ke alveoli dan masuk ke dalam pembuluh darah. Gitu. Nanti terakhir saya kasih lihat ada namanya LBA, live blood analysis. Jadi sebelum minum fonten sama sesudah minum fonten hasilnya seperti apa. Kita lihat ya. Nah, satu lagi ada video ini bagus banget. Ini dari profesor, ya Dr. Shigeo Ohta. Kita lihat sama-sama ya, teman-teman. Ya, ini saya bacain dulu ya. Dr. Shigeo Ohta, PhD dari Molecular Hydrogen Institute, Tokyo, mengungkapkan studinya tentang efek hidrogen pada tubuh manusia. Simak wawancara Dr. Ohta dengan Naomi Whittle, seorang inovator industri kesehatan, ahli nutrisi terkemuka, dan penulis buku terlaris New York Times. Kita lihat sama-sama, teman-teman, videonya.
And within those 10 minutes, 10 Dr. minutes. Ota, Yeah. tell me, it's fighting the oxidative stress that's going on in the cell? Yes, that's right. And hydrogen can directly react with the oxygen species. It can or cannot? Can. It can directly work with oxygen. Yeah. Okay. And especially that is important that after release of hydrogen still continues the function. It is clear. You may feel The curious. hydrogen continues to function? Yes, without absence of hydrogen in our body. If we drink hydrogen water, after 1 hour, the hydrogen released from our body via lung. Okay, but still the role of hydrogen, a beneficial role of hydrogen, continue for one day. Wow. Yeah, that's important because some people feel curious that if we drink hydrogen water, after 1 hour, hydrogen is released, so we must drink whole day, Right. several times. So in that case, we must hydrogen water 10 times per day. But if we drink hydrogen water once, the effect is continue for 1 day. Interesting. Yeah, Very that's interesting. very important. The target of hydrogen is not only mitochondria. Maybe there are several targets and shows regulation, and especially hydrogen impulse hormone that suppresses stress, psychological stress. So when you say hydrogen helps to improve hormonal function, can you tell us more about that part? Okay, so especially in that case of after the drinking hydrogen water, and the stomach can secrete that kind of hormone that relax the Itu yang ngomong Profesor Dr. Shigeho Okta, ya, bukan Leonardo gitu ya. Nah, berarti kalau udah kelasnya profesor, PhD ya, jadi Anda harus juga harus sudah langsung yakin karena yang ngomong ini profesor gitu. Nah, satu lagi ya, ada institusi yang khusus meneliti air dan gas hidrogen, namanya Molecular Hydrogen Institute. Jadi di dalamnya ini selain Dr. Shigeho Okta ada banyak macam.
gitu ya. Jadi ada profesor, ada dokter dari berbagai negara itu ngumpul di satu institusi namanya MHI. Jadi institusi yang khusus meneliti air dan gas hidrogen. Gitu teman-teman. Jadi enak nih teman-teman. Jadi ketika Anda mau promosi atau mau jualan hydrogen fountain ya, isinya air hidrogen dan gas hidrogen, teman-teman enak. Anda mau tawarkan ke profesor, ke dokter, ke dosen, ke siapapun lah. Kita ada jurnalnya, kita ada penelitiannya. Jadi omongan kita itu bisa dipegang. Oke. Nah ini ya, menurut MAI, terbukti bermanfaat pada lebih dari 170 jenis penyakit, pada hampir semua organ tubuh manusia, ditunjang lebih dari 1.000 artikel dan penelitian ilmiah. Jadi kalau Anda tanya, ada nggak penelitiannya kalau hidrogen mengandung antioksidan? Nah ini jawabannya, teman-teman. Tuh, lihat tuh. Bagus nggak buat tulang? Nah ini. Bagus nggak buat otak? Nah ini tuh teman-teman ya penelitiannya. Bagus nggak buat cancer? Ini. Jadi kalau ada misalkan teman Anda atau saudara Anda yang ngalamin cancer gitu ya, ada kanker, terserah kanker apa aja. Pastikan orang yang kena kanker itu kan pasti dia minum air ya. Daripada dia minumnya air biasa, nggak bisa meningkatkan kualitas hidupnya dia, nggak bisa membantu penyakitnya dia, tawarin. Nah ini ada penelitiannya. Jadi kalau orang kanker dia nggak percaya, kasih lihat penelitiannya. Ini loh, ada penelitiannya air hidrogen itu bagus buat orang yang kena kanker atau untuk pencegahan bagus. Toh orang kanker juga minum air guys, daripada dia minum air biasa, kenapa nggak minumnya air hidrogen dari fonten gitu kan. Nah ini buat mata, buat kuping, terus juga dari segi aspek kimia dan fisika dari molekul hidrogen ada penelitiannya. Molekul hidrogen yang dihasilkan bakteri usus juga ada. Ini bagus juga ya buat usus ya, maksudnya buat pencernaan Anda bagus. Ya, artikel ilmiah tentang molekul hidrogen, molekulnya ya. Nah ini ada tuh. Buat jantung, ingat penyakit pembunuh nomor 1 di dunia itu jantung. Habis jantung itu stroke, cancer, apalagi itu. Macam-macam ya. Jantung guys. Nah, kalau Anda mau jaga kesehatan jantung Anda harus pakai namanya hydrogen fountain. Ini penelitiannya ada tuh. Oke. Dan sudah sampai tahapnya, kalau bicara hidrogen ya, sudah sampai tahap penelitiannya itu pada manusia. Itu penelitiannya yang udah tinggi ya. Biasanya sebelumnya kan ke hewan. Nah, ini udah sampai manusia. Keren. Tuh, teman-teman ya. Terus ini juga buat penyakit apa nih? Penyakit akibat iskemia, reperfusi, pasca shock, jantung, dan stroke. Gitu, teman-teman ya. Terus buat ginjal. Ya, jadi buat Anda, kalau ada yang nanya, Pak, ini kalau hidrogen buat orang yang ada masalah ginjal, bagus nggak? Bagus banget, dan ini ada penelitiannya. Oke, jadi kita nggak cuma hanya jawab bagus banget, tapi kita kasih lihat datanya, penelitiannya. Bahkan juga kita banyak ya beredar di medsos itu testimoninya, gitu teman-teman. Buat lever atau hati, nah nih ya, penelitiannya. Terus buat paru-paru, ingat zaman pandemi, paru-paru Anda harus kuat, jangan tiba-tiba kena COVID, saturasi oksigennya turunnya banyak. Deg-degan juga itu ya, antara hidup dan mati itu ya. Nah, Anda harus jaga paru-paru Anda, oke, dan organ lainnya. Nah, ini buat orang diabetes, pradiabetes, kolesterol, asam urat, obesitas. Nah, ini harus ya, teman-teman. Terus buat berbagai macam nyeri, rematik dan neuropati. Tuh. Nah, dan dari segi aspek keamanannya, ini juga ada penelitiannya. Jadi kalau Anda tanya, Pak, minum air hidrogen atau inhalasi hidrogen secara jangka panjang aman nggak, Pak? Aman. Bahkan ada penelitiannya. Jadi nggak cuma hanya saya jawab aman, tapi lebih dari itu, dia ada penelitiannya, teman-teman. Oke. Nah, untuk infeksi berat, MAH, usus besar, dan saluran cerna pakai ini. Jadi jangan kaget ya, ketika Anda minum fonten, ternyata misalkan Anda ada hipertensi, ada kolesterolnya tinggi, ada gula darahnya tinggi, terus ada masalah MAH, terus Anda minum fonten, semua penyakit Anda yang tadi saya sebutkan itu beres semua, bisa kebantu ya. Karena dia sifatnya holistik. Dan ini juga untuk kulit dan perlindungan terhadap radiasi. Nah, kalau Anda minum fonten, teman-teman, itu dari dalam. Oke. Nah, kalau Anda nanti beli yang namanya SPO, ini dari luar. Jadi Anda tinggal pencet nih. Nah, ini pencet di bawah. Oke. Mana nih? Tuh, dia akan proses kan. Nah, prosesnya ini kurang lebih 30 detik, prosesnya ini akan kurang lebih 60 detik. Oke. Setelah selesai proses, ini saya singkat aja ya, kalau nggak lama kan. Dengan semprot aja begini. Kurang lebih sekitar 20 cm atau 30 cm. Nah, gini. Mata terbuka nggak apa-apa, mulut terbuka nggak apa-apa, mangap juga nggak masalah. Jadi ini bagus banget ya. Ini bisa buat rambut, bisa buat kulit muka, leher, pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan ini bisa menjadi antiseptik alami. Ya, jadi buat misalkan Anda lagi ke restoran atau ke kafe, ada meja, sendok, apalagi garpu, sumpit, mangkok, piring, semprotin.
Ya, jadi ini sifatnya juga selain antioksidan, kalau yang STO ini juga antivirus, anti kuman, antibakteri, ya. Gitu. Makanya teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi, Anda harus hadir ya di launching STO, teman-teman ya, tanggal 7 November itu di JDC. Oke. Dan itu tempatnya terbatas ya teman-teman ya. Jadi Anda harus datangnya harus on time. Kalau bisa ya lebih awal lah. Ya, jadi Anda bisa dapat tempat duduk karena itu dibatasin. Maksimal 150 bangku ya. Jadi sorry banget kalau misalkan Anda datangnya telat, terus nggak dapat tempat duduk dan memang nggak dikasih masuk, sorry banget ya teman-teman karena memang dibatasin. Ingat sekarang ini zaman pandemi semuanya harus ngikutin prokes gitu ya. Lanjut lagi. Nah, ini penelitiannya buat tulang belakang dan radang pankreas. Oke. Gitu ya, teman-teman. Saya singkat. Nah, ini tadi kan saya udah bahas tentang air hidrogen ya. Jadi kita semua udah sepakat ya, teman-teman ya. Jenis air yang paling berkhasiat di dunia ini ya dibandingkan dengan jenis air yang lain adalah air hidrogen. Betul ya, teman-teman ya? Oke, sekarang saya mau tanya sama Anda. Siapa di sini yang sudah beli hydrogen fountain? Coba chat. Tinggal chat aja. Saya ya. Saya pengen tahu. Ya, ayo, yang udah beli hydrogen fountain siapa aja? Coba chat, silakan. Sambil saya semprot-semprot. Wah, enak banget ya, seger. Gitu ya, ini udah selesai proses. Seger banget. Jadi, enak. Jadi, muka itu tuh kayak berasa kenceng, terus kayak ketarik-ketarik gitu ya, kayak diapain gitu ya. Padahal ini cuma air doang. Jadi, saya masukin air mineral, saya proses 60 detik, selesai, habis itu saya semprot. Gitu ya. Terus kalau Anda mau lebih kencang lagi, misalkan Anda ada smiling line, ada tutup botolnya, tinggal digosok dari bawah ke atas ya. Bawah ke atas, bawah ke atas. Gitu. Nanti di launching, teman-teman ya, kita akan ada demonya. Makanya Anda harus ikut launchingnya ya. Sebelum ikut, Anda harus beli. Gitu ya, teman-teman. Wih, banyak banget ya yang udah punya hydrogen fountain, luar biasa. Ya, selamat menempuh hidup sehat bersama hydrogen fountain. Buat Anda yang sudah beli hydrogen fountain. Buat yang belum, Anda perlu beli, karena saya udah kasih edukasi, semua jenis air yang paling berkhasiat itu hanya air hidrogen, yang bisa mencegah sekaligus memulihkan 170 jenis penyakit yang didukung oleh ribuan penelitian atau jurnal ilmiah, itu hanya air hidrogen. Ya, oke, thank you teman-teman ya, untuk yang sudah jawab. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini namanya hydrogen fountain, ya, menggunakan teknologi yang paling canggih di dunia, yaitu PEM, proton exchange membrane, dan karena dia PEM, dia bisa inhaler atau inhalasi. Jadi Anda bisa dapat air hidrogen dan gas hidrogen. Ya, jadi ini namanya mesin hidrogen portable, namanya hydrogen fountain. Kebetulan bentuknya botol. Sekali lagi teman-teman, ketika Anda punya dan Anda mau promosi, jangan bilang ini botol hidrogen, jangan. Anda harus bilang ini mesin hidrogen portable, namanya hydrogen fountain. Kebetulan bentuknya botol, ya. Gitu. Dan ini pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Karena hydrogen fountain ini made in Korea. Pertama, yang kedua, garansinya 18 bulan. Yang ketiga, bisa inhalasi. Yang keempat, sertifikatnya internasional. Salah satunya adalah sudah mendapatkan namanya FDA, ya, itu Badan POM Amerika. Nanti terakhir saya akan jelaskan. Oke, kita lanjut. Ini juga udah banyak masuk ya ke stasiun TV ya, termasuk Net TV, terus apa CTV, tapi saya skip aja nih karena jamnya udah ini ya. Nah, ini ada penelitian, kalau Anda minum air hidrogen sebanyak 2 liter, atau kalau di-compare sama hydrogen fountain, ini kan satu botol ini kan isinya 500 ml atau setengah liter, jadi 4 botol sehari, itu antioksidannya setara dengan 1032 apel, dan 1512 pisang, dan 76 wortel, dan 90 brokoli, dan 7,4 labu. Jadi setara antioksidan dengan ribuan buah-buahan. Bukan, kalau Anda minum hydrogen fountain, satu botol, itu setara dengan 1 apel. Enggak, setaranya dengan 1032 apel antioksidannya. Tapi bukan berarti Anda nggak usah makan buah-buahan ya. Enggak, tetap Anda butuh nutrisi yang lain, makanya Anda butuh buah-buahan. Ya, jadi combine lah. Buah-buahan iya, rutin, minumnya dari hydrogen fountain juga rutin. Gitu ya, teman-teman. Oke, saya singkat aja. Nah, yang kedua tadi cepat dan mudah menembus sel. Jadi dia bisa masuk sampai ke inti sel. Karena inti sel kita lah yang sering diserang sama radikal bebas. Nah, kalau bicara ukuran dibandingkan dengan vitamin C, E, dan Q10, hidrogen itu paling kecil. Ya, saya singkat. Nah, kalau zaman dahulu bisa dibilang
setiap daerah itu punya nama masing-masing. Contoh kayak di Prancis di Lourdes bilangnya apa? Holy Water. Jerman Northern dibilang Miracle Water. Lakote, Meksiko dibilang Healing Holy Water. Di Jepang dibilang Spring Water. Itu zaman dahulu. Ya, jadi beberapa daerah yang airnya dibilang airnya berkhasiat, bermanfaat, dan segala macam. Termasuk juga air Zam-Zam. Jadi selain kepercayaan dan keyakinan, air Zam-Zam juga memang sangat berkhasiat ya. Ini ada penelitiannya. Oke. Bisa untuk apa? Menetralkan stres oksidatif dan menurunkan HbA1c. Oke. Dan ini menurut MHI, jadi beberapa daerah yang dibilangnya airnya itu bisa menyembuhkan, bisa menyehatkan, itu memiliki satu kesamaan. Samaannya sama-sama mengandung molekul hidrogen, teman-teman. Ya. Nah, kalau zaman dahulu Anda harus ke daerah tersebut. Kalau zaman sekarang Anda cukup ya hanya beli hidrogen fountain, Anda bisa menghasilkan kadar hidrogen yang sangat tinggi, yaitu bisa mencapai 1.500 ppb. Gitu ya. Jadi ini ibaratnya mesin yang menghasilkan air ajaib gitu loh. Mesin yang menghasilkan air kesehatan, air kesembuhan dan sebagainya lah, gitulah teman-teman. Oke. Nah, ini saya singkat aja ya. Kayaknya udah hampir kelar. Apa maksudnya durasi saya. Nah, teman-teman untuk dapat info lebih lengkapnya Anda bisa ini ya download ya LWGpedia Apps. Itu saat ini masih di Google App Store, masih lama banget ya. Saya juga nggak tahu kenapa bisa lama banget di App Store. Tapi di Google Play udah, di website Anda bisa buka ya lwgpedia.com. Jadi itu banyak informasi tentang produk LWG lengkap ya. Nah, ini teman-teman saya menggunakan alat ukur namanya hydrogen meter. Kalau ini mereknya Traslec, ini dari Jepang. Ya. Kita lihat ya, kita ngukur ya teman-teman. Kita lihat kadar hidrogennya berapa. Ini kalau Anda beli alat ukurnya kurang lebih sekitar $1.000 ya, 1.000 USD. Nah, tuh berapa tuh? Bisa mencapai 1.500 ya ppb ya. Nah, selanjutnya pakai alat ini lagi namanya mereknya Clean. Ini dari ya saya lupa deh, dari Korea atau Jepang. Ini juga harganya mahal juga, sama $1.000. Nah, itu bisa sampai berapa tuh? 1.500 ppb. Jadi kalau kita bicara menghasilkan hidrogen ya, mesin hidrogen fountain ini yang paling tinggi, teman-teman, dibandingkan ya mungkin ada merek-merek lain ya, mungkin ya. Gitu, kita paling tinggi gitu ya. Itu tadi saya bicara tentang jenis air, terus yang kedua saya bicara tentang air hidrogen. Nah, yang ketiga sekarang saya bicara mengenai inhalasi. Nah, ini ada penelitiannya. Kalau Anda inhalasi 10 menit itu setara dengan Anda minum air hidrogen sebanyak 5 liter. Oke. Kenapa bisa begitu? Kita lihat ya. Kita lihat videonya. Oke, teman-teman, kenapa inhalasi lebih tinggi ya kadar hidrogennya dibandingkan kita minum? Makanya kan inhalasi 10 menit itu setara dengan minum air hidrogen sebanyak 5 liter. Nah, ini kita lihat ya. Waktu diukur gas hidrogennya itu sejumlah 4.000 ppm. Kalau dikonversi menjadi ppb itu sama dengan 4 juta ppb. Air hidrogen dari fonten dihasilkan itu 1.500 ppb. Nah, gas hidrogen dari hydrogen fountain itu bisa mencapai 4 juta ppb. Maka dari itu, inhalasi 10 menit itu setara dengan kita minum air hidrogen 5 liter. Gitu, teman-teman. Makanya inhalasi itu lebih efektif dibandingkan Anda minum. Tapi bukan berarti Anda kurangin minum, enggak. Inhalasinya kencangin, minumnya juga kencangin. Gitu aja, teman-teman ya. Nah, ini juga sama nih, teman-teman ya. Satu-satunya jenis air ya, yang ada penelitian untuk COVID itu, COVID ya, bukan virus yang lain ya. Virus COVID itu adalah hidrogen, teman-teman. Ini penelitiannya. Ya, tapi saya singkat aja, teman-teman, karena hari ini saya nggak bahas COVID ya.
Tuh. Jadi ada penelitiannya lah untuk COVID adalah air hidrogen, ya. Nah, gitu ya, air dan gas hidrogen. Nah, saya singkat aja. Oke, terakhir ya. Sebentar. Ini kita bahas ya, untuk mesin hidrogen fonten. Yang pertama, tadi saya sudah bahas ya, didukung ribuan jurnal kedokteran. Yang kedua, diizinkan pemakaian oleh Depkes Jepang dan Korea sejak, kalau Jepang 1996, Korea 78. Untuk mesin hidrogen fonten dari ujung botol sampai ujung mesin, itu memperoleh sertifikat FDA, KPR, Skygreen, NSF, LG Chem. Terus juga ada platnya, dapat sertifikat. Platinumnya ada dari Johnson Matthey, ini perusahaan dari Inggris, ada di London. Terus perusahaan dari Jepang, ini namanya Shinso Corporation, jadi untuk titaniumnya. Nah, balik lagi ke STO. STO juga ada sertifikat internasional, salah satunya adalah FDA. Ya, jadi STO ini made in Korea, garansinya 18 bulan, ini bikinnya atau produksinya itu di pabrik yang sama, yaitu sama-sama di pabrik Fonten. Jadi dari pabrik Fonten itu kita mendapatkan hak eksklusif ya, hydrogen Fonten sama hydrogen STO MIS gitu ya, STO hydrogen MIS gitu ya teman-teman. Jadi pabriknya sama. Oke, nah ini penjelasannya. Oke ya, jadi kalau Anda beli hydrogen fonten, nah dapat nih satu set tuh isinya apa aja tuh, ada botol, ada mesin, ada konektor, ada charger, asam sitrat buat bersihin hydrogen fonten, ada kepala charger, ada konektor buat air mineral, ada brosur produk, katalog, ada selang dan sebagainya lah. Jadi ibaratnya Anda tinggal pakai aja. Nah apalagi sekarang bulan Oktober ini lagi ada promo nih teman-teman, kalau Anda beli hydrogen fonten, bisa jadi kalau Anda beruntung Anda mendapatkan kartu di dalam fonten. Nah, kartunya itu namanya kartu emas batangan. Jadi Anda mendapatkan kejutan emas batangan. Jadi ketika Anda beli fonten, Anda bisa mendapatkan emas batangan dari 1 gram sampai 10 gram. Kalau Anda beruntung ya. Gitu ya. Dan ini juga udah masuk ke majalah BCA Prioritas ya, teman-teman, untuk hydrogen fonten. Nah, udah banyak juga masuk ke portal berita macam-macam. Tuh, saya singkat aja, saya cepetin. Nah, ini yang tadi aku bilang, teman-teman ya. Nah, ini. Ya, ini. Jadi untuk sel darah kita kalau mau sehat, nah Anda harus minum fonten. Kenapa? Kita lihat ya. Jangan yang ini deh. Oke, ini sel darah. Nah, ini sebelum minum fonten ya. Sel darahnya seperti ini. Oke. Nah, 2 botol, ya dia minum, habis itu tungguin 15 menit, akhirnya sel darahnya jadi seperti ini. Kita lihat ya. Nah ini sel darahnya Mas Eko setelah minum hydrogen fonten selama 15 menit. Ya, langsung sel darahnya sangat bagus. Nggak mau Pak Rudi, jelasin apa Pak ini hasilnya? Ya ini darahnya, sel darahnya sudah melepas, jadi energinya atau oksigennya sudah full Pak. Oke. Jadi oksigennya. Jadi kalau seperti ini, jadi kita intinya kan darah ini transportasi, yang membawa oksigennya ini gitu loh. Nah kalau ada pelepasan gini berarti darahnya sudah mulai berangsur normal. Tetapi ini bisa balik lagi dia Pak, nanti 2 jam, makanya minumnya ini nggak bisa putus, rutin. Iya, harus rutin. Ini bisa kembali lagi, tapi kembali lagi lihat dia tidak membuat rantai, dia hanya menempel. Nah, jadi dia memecah tuh. Kita putar kiri. Nah ini ya gitu ya teman-teman ya. Jadi Anda harus konsumsi terus. Ya kita menggunakan teknologi menggunakan metodenya namanya live blood analysis. Ini kalau di rumah sakit atau di luar negeri itu harganya mahal. Oke, sebentar. Mana nih? Oke, ini teman-teman ya. Nah, berapa harganya? Sebenarnya saya langsung kasih tahu aja ya. Ini harganya 3,9 juta buat Anda yang belum beli hydrogen fonten. Nah, kalau kita bandingkan dengan produk merek lain ya, yang dari Korea sama Jepang lah ya, kita bandingkan. Jadi apple to apple. Kalau dari Cina itu bukan apple to apple ya, beda ya. Apple to durian, beda ya. Nah, ini apple to apple. Nah, ini yang merek lain itu harganya ada yang 23 juta, ada yang bisa inhalasi harganya 25 juta, ada juga yang bentuknya tumbler begini, mesin hidrogen bentuknya tumbler ini, ada yang harganya 12 juta, ada yang mesin inhalasi aja ada yang harganya 44 juta gitu ya teman-teman ya. Nah ini yang apple to apple juga, ini produksinya di pabrik fonten, tapi dijualnya di Jepang. Ya ini sistem pemasarannya melalui TV Home Shopping, mereknya Torasano. Nah Anda lihat harganya. Ini saya cek di eBay, harganya 16 juta teman-teman. Oke, ini bisa minum juga, bisa inhalasi juga. Ya cuman pegangannya aja beda ya. Gitu, kita punya lebih bagus. Nah ada juga ini yang di Filipina, ya namanya Ultra H2. Dia hanya bisa untuk minum aja, nggak bisa inhalasi, itu pun harganya 10 juta. Gitu teman-teman. Jadi kalau Anda compare dengan hydrogen fonten, barangnya sama ya, cuman penjualannya penjualannya beda negara aja, ya harganya lebih mahal. Kita punya udah paling murah lah ini.
Ya, made in Korea, garansi 18 bulan, sertifikat internasional. Jadi kesimpulannya teman-teman tahu jenis air yang paling berkhasiat adalah air hidrogen. Ya, Anda tahu air hidrogen itu khasiatnya seperti apa aja, kelebihannya seperti apa aja, dan Anda tahu mesin yang menghasilkan hidrogen adalah hydrogen fountain, ya teman-teman. Kita bicara mengenai manfaat air yang diminum sehari-hari bagi kesehatan tubuh kita, ya. Nggak ada, tadi udah diceritakan banyak sama Pak Leo, nggak ada manusia yang hidup tanpa air, ya, karena memang hampir 80% urusan kita dalam sehari-hari ada urusannya dengan unsur air. Tubuh kita terdiri dari 70%, 60-70 dari air, ya. Nih, contohnya ini, ya. Jadi, kalau laki-laki itu 65, kalau perempuan 60% dari total tubuhnya itu terdiri dari air, Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin nggak membutuhkan air. Ya, jadi komponen utama dalam sel tubuh juga tersusun oleh air. Bapak Ibu bayangkan bila kehilangan cairan sekitar 30% dari total jumlah cairan tubuh, udah berapa? Jadi makanya bisa dikatakan jatuh dalam kategori shock kekurangan cairan, ya, dehidrasi. Nah, fungsi air bagi tubuh manusia sangat penting untuk memastikan seluruh kinerja tubuh kita normal, karena seluruh proses metabolisme di dalam tubuh, sel-sel itu bekerja membutuhkan air, Bapak Ibu. Jadi, kalau kekurangan, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya gangguan fungsi, bahkan sampai kerusakan, ya. Risiko gangguan kesehatan, pasti. Nah, ini minum air dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh kita berdasarkan berat badan. Jadi, harus disesuaikan. Nggak bisa satu dengan yang lain, bisa berbeda. Ya. Berapa banyak air yang kita butuhkan bergantung pada berbagai macam faktor. Laki-laki perempuan tadi berbeda. Berat badannya, jadi 30 hingga 70 cc per kilogram berat badan, 30 sampai 70 mililiter. Ya, jadi kalau berat badan Bapak Ibu, silakan kalikan 30 hingga 70. Kalau mau gampang dan mudah ya kalikan saja 30 atau biar enak 50 gitu ya. Nah, cuaca. Dikala cuaca panas, maka ada penguapan yang kita tahu. Jadi penguapan ini terutama di permukaan kulit kita. Nah, ada perhitungannya namanya insensible water loss. Itu memang yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu memang akan menguap. Jadi dalam kondisi tertentu, di dalam ruangan, di luar ruangan, kira-kira mungkin sekitar 300 hingga 750 ml per hari. Jadi itu juga harus dikompensasi. Dan seberapa banyak aktivitas fisik yang kita lakukan, kalau memang banyak bergerak dan lain-lain, harus di-top up. Apalagi kalau misalkan sedang demam, makanya harus menambah cairan, karena kebutuhannya naik. Nah, cara menghitung ini ya, berdasarkan berat badan dengan metabolisme normal, ya, normal saja kita ya, itu 30 ml per kilogram berat badan. Kira-kira 30 sampai 70. Ya, yang ekstrim paling banyak 70. Jadi perempuan hamil atau menyusui, itu yang dapat orang yang tinggal atau bekerja di daerah yang sangat panas itu juga perlu ya, dengan diet protein tinggi supaya ginjalnya tidak jadi sulit bekerjanya, itu harus tetap minum air dengan konsumsi yang cukup tinggi ya. Nah, itu manfaatnya apa? Menjaga suhu tubuh tetap stabil. Jadi kalau kita suhunya demam, minum air putih. Nanti dia akan buang demam itu lewat urin. Begitu juga kalau suhu kita lebih rendah, biasanya dia akan meregenerate suhu tubuh, ya. Nah, kemudian menjaga fungsi organ dan jaringan dalam tubuh, terutama ya ginjal dan lain-lain. Nah, media transportasi zat gizi. Jadi kalau kita dalam keadaan kondisi dehidrasi, zat gizi dan lain-lain itu akan lebih sulit lewatnya. Jadi menjelaskan kenapa kalau misalkan kita lagi kekurangan cairan akan sulit untuk berkonsentrasi dan lain-lain, ya. Kemudian membantu sistem metabolisme tubuh, jelas ya. Memelihara kesehatan kulit. Nah, ini sesuai dengan produk yang terbaru ya dari LWG. Kemudian pelumas sendi. Jadi di dalam sendi kita itu memang ada cairannya, tapi sistemnya adalah difusi bertukar. Dia merupakan salah satu komponen untuk sendi ya. Nah, ini air minum yang memiliki kandungan antioksidan di dalamnya dapat membantu menunjang kesehatan tubuh seperti Bapak Ibu sudah tahu sebelumnya ya. Air minum itu dengan antioksidan, dengan antiinflamasi, dengan antiapoptosis seperti tadi Pak Leo sudah katakan, itu sangat penting untuk kehidupan kita, terutama sehari-hari. Jadi tidak akan pernah lolos, tidak akan pernah lepas. Ya. Nah, ini antioksidan yang berfungsi untuk melindungi sel tubuh kita. Jadi sel tubuh kita ini semua beraktivitas, tapi karena adanya
radikal-radikal bebas, dia merusak, Bapak Ibu. Seperti yang sudah sering kita bicarakan bahwa dia mengalami kekurangan satu elektron. Dengan adanya antioksidan, maka akan diberikan elektron supaya menetralisir radikal bebas, ya. Nah, air minum yang diberi tambahan molekul hidrogen mengandung antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh. Jadi, kalau ditanya, kenapa hidrogen water bukannya H2O? Ya, di-generate supaya terlarut dengan ion tambahan hidrogen. Sehingga konsentrasi hidrogennya lebih tinggi. Nah, itu yang berguna untuk sebagai antioksidan, antiinflamasi, ya. Nah, ini memiliki antioksidan, meningkatkan aktivitas bekerjanya antioksidan di dalam tubuh, ya, sehingga mengurangi respon inflamasi dan proses-proses penetralisir radikal bebas. Terus manfaatnya apa untuk menjaga kesehatan tubuh? Tadi, dengan cara kita mengkonsumsi hidrogen secara konsentrasi tinggi di dalam tubuh, maka proses menetralisir radikal bebas, mengatasi proses-proses peradangan, kemudian menunda kematian sel, makanya dia bagus digunakan untuk permukaan tubuh kita. Seperti ada penelitian juga, seperti ada juga, memang mungkin secara tidak sengaja, ibu itu pernah di sini, dia mencuci lukanya. Nah, jadi memang hidrogen itu mampu memperbaiki reepitelisasi sel-sel kulit, ya. Nah, ini inhalasi air hidrogen memiliki efek antiinflamasi seperti tadi, ya, diminum. Begitu juga diinhalasi, ada antiinflamasi, antioksidan, antiapoptosis, mengurangi stres oksidatif, meringankan gejala influenza dan infeksi virus berat lainnya. Ini jurnalnya mikrobiologi, ya. Kemudian gas hidrogen dapat mengatur aktivitas kondisi peradangan tadi dan kondisi radikal bebas di dalam tubuh kita dan direndahkan. Sehingga sistem kekebalan tubuh kita bisa bekerja lebih optimal. Kemudian mengurangi risiko kematian sel, ya, memiliki potensi pengobatan. Ya. Nah, ini yang biasa saya kasih tunjuk gambarnya, ya. Nggak bosan-bosan saya kasih. Jadi radikal bebas itu memang kekurangan elektron di dalam cangkang molekul atomnya, ya. Jadi begitu ditambahkan antioksidan, dia akan memberikan donasi elektron tambahan buat radikal bebas tadi, sehingga radikal bebas tadi tidak merusak lagi. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ini pasien eritem yang kulitnya kering dan suka kemerahan, ya. Itu namanya eritem, kemerahan, ya, pada kulit gara-gara pelebaran pembuluh darah. Nah, setelah diberikan air hidrogen, dikonsumsi, membaik secara signifikan. Jadi proses inflamasinya direndahkan, kemudian optimalisasi perbaikan sel juga, kemudian radikal bebas tadi dihilangkan, ya. Ini juga nih, kalau ada yang tahu seperti dia ada seperti bersisik tambahan gitu, ya. Nah, jadi alternatifnya, kombinasinya pada pasien-pasien dermatitis itu diberikan kombinasi dengan konsumsi hidrogen, Bapak Ibu. Jadi level-level mediator peradangan yang terjadi ketika terjadi dermatitis peradangan itu bisa direndahkan. Misalnya TH1, TH2, sitokin untuk inflamasi itu memang akan ditekan supaya mengurangi proses dermatitis di kulit tadi, ya. Nah, ini perawatan dengan rendaman air hidrogen pada laki-laki berusia 48 tahun. Ya, selama 1 bulan, ya, dia memiliki efek perbaikan pada kulitnya, Bapak Ibu. Seperti contohnya mengurangi kemerahan, peradangan tadi pada kulit. Kemudian melembabkan yang tadinya sudah mulai kering, pecah-pecah, ya. Kemudian jerawat di punggung menghilang, jadi rupanya memperbaiki struktur permukaan kulit juga. Ini Jurnal Medical Gas Research 2019 sudah dikatakan seperti ini tuh, ya. Nah, air yang kaya hidrogen memiliki potensi sebagai agen anti-aging. Ini yang berapa kali saya sudah coba tanyakan, saya coba cari tahu, ya. Jadi anti-aging kuat karena efek antioksidannya, Bapak Ibu. Jadi menekan produksi radikal bebas sehingga sel-sel kulit itu bisa bertahan hidup lebih lama.
tidak mengalami kerusakan lebih banyak, ya. Ini juga ya, kalau cara bekerjanya pada kulit ya. Jadi dia itu menembus membran permukaan pori-pori kulit itu, wajah ya. Contohnya wajah. Itu memberikan efek langsung proses peradangan yang terjadi, merendahkan kondisi-kondisi peradangan, mengantisipasi kondisi-kondisi radikal bebas yang nempel atau yang ada di sekitar permukaan kulit ya, terutama wajah ya, mampu membantu mengurangi peradangan karena sitokin. Balik lagi kan, proses peradangan itu sitokin juga ikut serta ya. Nah, kemudian mengurangi kerusakan kulit. Kalau dia sudah meradang dalam jangka waktu tertentu, Bapak Ibu pasti tahu. Kalau ketempel knalpot lah atau gigit nyamuk lah, pasti agak hitam jadinya. Nah, itu memang modelnya seperti itu karena terjadi peradangan, kemudian kerusakan kulit, hiperpigmentasi, gitu ya. Nah, dengan adanya hidrogen, dia mengurangi risiko terjadinya seperti itu. Mengurangi risiko serta meningkatkan aktivitas antioksidannya, ya. Nah, cara kerjanya, air dan inhalasi hidrogen yang diminum, ya, masuk ke dalam tubuh, nanti ke pencernaan, ya saluran pencernaan Bapak Ibu, diserap, ya, kemudian dibawa dalam pembuluh darah, dikirim ke seluruh tubuh. Kalau yang dengan cara diinhalasi, memang seperti tadi Pak Leo katakan bahwa memang sudah lebih kuat, lebih besar gitu ya. Hanya saja ketimbang tidak sama sekali, ternyata diminum sendiri kan sudah Bapak Ibu tahu berapa ppm tadi, 1.500 ya kira-kira ya, begitu di-generate lah. Setelah itu saya langsung diminum ya. Nah, kalau yang diinhalasi memang lebih tinggi. Kemudian uptake-nya, pengambilannya dari paru-paru. Jadi hidrogen kita hirup masuk ke rongga paru-paru sampai ke alveoli, tukar-menukar, diambil hidrogennya masuk ke dalam pembuluh darah, pompakan ke dalam pembuluh darah paru, kemudian dialirkan ke jantung dan dipompakan ke seluruh tubuh. Ya, jadi memang ada dua cara Bapak Ibu. Nanti kita akan masukkan cara yang ketiga dengan cara disemprot seperti tadi, di topikal di permukaan. Nanti akan ditambahkan. Ya.